Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim ya, ini sifat yang mirip ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa, dan ini kesepakatan ulama ya, Ar-Rahman disebutkan pertama itu meliputi luasnya keutamaan yang Allah ciptakan pada hamba-hambanya, seluruh makhluk kehidupan ya. Jadi makhluk ini bukan manusia saja, jadi manusia ya ini jumlahnya miliaran, bermiliar-miliar ya, dari dulu sampai hari kiamat. Yang kedua adalah jin ya, makhluknya Allah jin, masya Allah. Kalau saya punya buku tentang jin ini ya, itu saya benar-benar takjub pada Allah ya. Jadi kalau manusia aja ada makan, ada nasi kebuli, ada nasi apa namanya mandi, ada nasi liwet, ada nasi kapau. Nah kalau jin itu kan tentu dia punya nasi juga kan, nggak tahu namanya apa ya. Itu makanannya jin itu kan beda dengan makanan manusia ya. Ya, jin ini unik, pokoknya jin itu unik, masya Allah unik pokoknya. Ya, kapan-kapan kita buat tentang kisah jin, insya Allah kapan-kapan ya. Nah, kemudian juga malaikat. Malaikat itu makanannya zikir. Jadi malaikat kalau nggak zikir tuh mati. Makanya supaya kuat zikir. Antum kalau pengen kuat itu juga zikir supaya kuat menghadapi hidup ini ya, supaya kuat tuh dengan zikir ya. Nah, singkat kata, jadi makhluk Allah itu banyak banget ya. Singkat kata, maka Ar-Rahman pengasih ini ditebarkan ke seluruh, di sini tadi amal ya, umum. Wa amma fadlu jamil anam, dan keutamaan Allah, nikmat Allah itu ke seluruh umum, itu sifatnya umum ya, ke seluruh ciptaannya ya. Wa bima an'ama ala ibadi, dan juga kepada hamba-hambanya, ini masih hamba-hambanya. Nah, Ar-Rahim ya, penyayang ini adalah diberikan khusus kepada hamba-hamba yang beriman saja di surganya Allah dan di dunia dan di surga. Ini khusus orang-orang beriman ya. Itu Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang makhluk Allah yang banyak, hewan-hewan ya. Ya bahkan di dalam hadis Bukhari, saya ulang-ulang terus ya. Di dalam banyak tafsir dikatakan di dalam hadis Bukhari bahwa sifat Ar-Rahman Allah itu ya termasuk juga Ar-Rahim ya. Itu adalah 101, itu diberikan oleh Allah di seluruh muka bumi ini sampai hewan-hewan. Itu yang hewan ganas seperti singa atau harimau itu ketika mendapatkan sifat Ar-Rahman dari Allah Ta'ala itu ya, yang satu ditebarkan ke seluruh jagat raya ini, maka hewan ini tidak buas, tetapi dia lembut ya, kepada anaknya lembut ya. Padahal hewan ini hewan buas. Harimau itu kan kalau melahirkan kan lembut ya, itu namanya fitrah ghorizatun nau ya, naluri naluri ghorizatun nau, naluri seksual itu penampakannya itu bisa lawan jenis, bisa kepada anak ya, kasih sayang kepada anak. Makanya kayak kemarin ya, Ustadz Udin lagi jemput anaknya si Najwa itu dari Bandung itu ya, di Kampung Rambutan, itu Gorizatun Nau itu ya. Ya selama ini kita Gorizatun Nau itu kan naluri seksual itu kan penampakannya suka lawan jenis, bukan itu saja ya. Anak kita cinta pada anak kita, kita rawat dia, kemudian kita kasih uang banyak ya. Jadi Ustadz Udin ini kalau ngasih uang ke Najwa mungkin nggak tahu berapa juta ini. 20 juta kali ya. Satu bulan 20 juta. Ya itu. Yang penting cukup, Ustaz. Ya. Cukup. Jadi 1.000 kalau cukup. Ya alhamdulillah. 10 juta kalau cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang susah Iya. 5.000 masih belum cukup katanya. Nah, ini susah. Iya. Ya begitulah, yang penting cukup. Alhamdulillah ya. Ya begitu ya. Nah, kalau Ar-Rahim yang pengasih apa, penyayang tadi, maka itu yang disayang itu hanya orang-orang beriman ya. Orang beriman tuh enak-enak ya. Serius ya. Jadi saya kasih rambu-rambunya ya. Ini sebagian kecil ya. Kalau kita itu yakin pada Allah, maka Allah akan mendekat pada kita dan akan memenuhi. Memenuhi itu begini ya. Tentu kehendak Allah, bukan kehendak manusia ya. Jadi apa? Ya itu tadi. Misalnya kita pengen apa ya. Memang nggak langsung ya, tapi nantilah setelah itu langsung dikasih. Ya, contoh ya. Kemarin saya kok pengen ini ya, pengen nasi kapau, ya nggak pakai lama. Ya. Memang nggak langsung, tapi ini misalnya ya. Atau itu paling contoh paling gampang ya. Coba antum praktekkan kan. Makanya
yang paling gampang lagi saya pengen kitab ini ya, nggak pakai lama, 3 hari langsung dapat kitab ini, itu contoh ya. Nah makanya saya berdoa, ya Allah, saya pengen yang baik-baik saja, saya pengen ini, pengen ini yang baik-baik ya. Makanya itu bentuk sebuah kenikmatan. Itu ada hadisnya ya, ada hadisnya ya. Ya. Jadi saya apa namanya, percepat ya. Jadi termasuk hidayah ya. Ya Allah, mudah-mudahan orang si A si B ini dapat ya. Ini contoh lagi hidayah. Termasuk diri kita. Saya pengen ini dalam hal bukan makan ya, kebaikan. Saya pengen amal ini gimana ya? Saya pengen amal itu gimana? Maka nggak pakai lama itu kita bisa lakukan. Ya. Ya contohnya misalnya naik haji ya. Naik haji ya, meskipun saya pernah cerita, saya naik haji itu tertunda 2 kali ya. Itu tapi alhamdulillah kita sudah dapat pahala ibadah haji. Gimana caranya? Ya nanti, ngajinya nanti aja ya. Jadi ada, semua itu ada rahasianya ya. Meskipun tertunda, kita sudah dapat pahala ibadah haji dan umroh ya. Ya, pernah saya sampaikan, ada yang ya mungkin kalau yang ingat tahu, yang tidak ingat ya juga tidak tahu ya. Itu contoh paling gampang. Contoh yang lain juga banyak ya. Misalnya kita pengen buat sekolah, alhamdulillah saya sudah buat sekolah, alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah ya. Buat apa namanya, program tahfizul Quran, alhamdulillah ya. Itu contoh tentang hidayah. Termasuk orang-orang kita cintai, misalnya ada keponakan, ada sepupu, ada adik, ada kakak, ya Allah aku pengen adikku itu supaya tobat ya. Maka jangan lelah berhenti. Jangan lelah berhenti. Bahkan jangankan keluarga kita ya, orang-orang lain, orang-orang yang memusuhi kita ya. Makanya pentingnya kita ngaji kita di sini ya. Kadang-kadang kita itu ada orang lain memusuhi kita jengkel. Nah, itu masalahnya kita lupa bahwa sesuatu yang buruk itu bukan berarti buruk bagi kita, bahkan itu menjadi baik ya. Mungkin Allah ngasih pahala ke kita itu dengan cara yang seperti itu, karena mungkin kita ibadah kita kurang ya. Puasa kita kurang, infak kita kurang, sehingga Allah kasih yang namanya musibah. Musibah itu dalam bentuk kita dibenci orang ya, itu kan sebenarnya Allah ngasih pahala, hidayah, atau bentuk dalam thawab ya. Masya Allah dan Masya Allah ya. Jadi saya simpulkan, Ar-Rahman itu Allah tebarkan sifat roh kasih sayangnya ya. Kasihnya Allah yang begitu luas biasa, 1% ini ya, di seluruh muka bumi ini, dari matahari, dari angin, dari api, dari udara, dari molekul, dari partikel, dari hewan-hewan, dari tumbuh-tumbuhan, dari sesama manusia, ya orang kafir, fasik, munafik, itu kasih Rahman. Nah, Ar-Rahim ini orang-orang beriman saja di dunia dan akhirat ya. Kalau di dunia saja enaknya luar biasa ya. Jadi kita bisa kemana-mana, tidak bisa tanpa mengeluarkan duit ya. Yang sering saya contohkan adalah kalau seorang itu nginep di hotel mewah, hotel berbintang dengan pakai duit, itu mah biasa. Tapi kalau kita insya Allah nggak pakai duit, bisa nginep di hotel berbintang, bisa kemana-mana nggak pakai duit ya. Nggak pakai duit, Masya Allah, alhamdulillah. Termasuk ketika kita pengen saudara kita, sepupu kita, kerabat kita, orang tua kita baik, maka doalah, mintalah. Dan ini sudah saya alami ya. Saya punya saudara itu Masya Allah, dia nggak tobat-tobat, tapi kita nggak pernah lelah berhenti. Kemudian dia bertobat, dan bukan bertobat saja, dia berbuat baik sekali. Alhamdulillah, Masya Allah dan Masya Allah dan Masya Allah. Baik, ada lagi? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz Udin, silakan Ustaz. Ini saya pernah nih memuji teman saya. Subhanallah, saya sebenarnya sungguh-sungguh memuji gitu ya. Di luar dugaan saya, karena waktu di kantor saya sebagai pemateri, tapi ada ketua majelis taklimnya lah saat itu, luar biasa ternyata, hafal segala macam. Saya puji, tapi beliau malah saya suruh istighfar. Saya mohon ampun, Pak Udin gitu kan, kepada Allah ini puji. Nah, tanya, dia bilang tidak boleh memuji orang berlebihan, apalagi kalau tidak dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau tidak dengan sesuai fakta gitu kan. Nah, saya lupa dulu
diskusi apa saja dengan dia, apakah memang ada larangan seperti itu, Ustaz? Nah, ini saya belum dapat dapat uh, rujukannya gitu. Kok saya disuruh minta ampun gitu saat memuji dia. Iya. Mungkin dia pernah punya rujukan larangan memuji berlebihan apa dia sangka mungkin apa saya berlebihan memuji dianya gitu, atau tidak sesuai fakta itu apa saya nggak ngerti. Tapi saya kaget juga kalau saya puji dia bilang istighfar, mohon ampun, benar. Memang luar biasa dia dia menjadi imam, dia baca dari Ar-Rahman sampai surat bawah itu dalam Qiyamul-Lailnya, karena memang dia baru jadi ketua majelis taklim kan itu di kantor. Ya, saya saat itu jadi narasumber karena memang saya ditunjuk. Saya sempat memuji dia gitu loh. Ini Pak Heri ini luar biasa bla 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 bla. Iya. Nah, ini tiba-tiba terucap ucapan seperti itu. Nah, Ustaz, kira-kira apa sih sebenarnya ada larangan seperti itu, Ustaz? Iya. Bab memuji itu sebenarnya hal yang lumrah dan umum ya. Jadi kita memuji manusia dengan manusia, dan kemudian memuji manusia dengan Allah atau kepada Allah ya. Dan Allah pun memuji kepada manusia ya. Itu pujian-pujian itu memang hal yang lumrah dan umum. Dan memang ada bab tentang larangan berlebihan memuji, itu memang ada ya. Jadi itu kisahnya Imam Ali kalau nggak salah ya. Jadi kita tidak boleh memuji secara berlebihan ya, karena itu menjadikan seseorang bisa sombong ya. Apalagi kalau imannya tidak kuat ya. Nah, memang mungkin maksud daripada temannya Ustadz Udin tadi itu, dia tidak pengen jatuh ke dalam kesombongan atau kebinasaan, karena sifat manusia itu memang bolak-baliknya cepat sekali ya. Apalagi di zaman sekarang ini orang suka haus pujian ya. Itu kita hindari. Kalau kita lihat orang munafik, jangan dipuji, berbahaya banget. Tapi kalau orang-orang yang alim itu kita memujinya ya sekedar memuji dan kita bersyukur. Jadi pujian ini ada bentuknya sama, tetapi berbentuk agak sedikit berbeda tujuannya ya. Kalau sesama muslim yang baik itu tentu kita bersyukur pada Allah, memujinya karena Allah ya. Hanya mungkin dia itu hati-hati supaya dia tidak jatuh ke dalam sebuah kebinasaan. Ada itu. Jadi redaksinya agak sedikit lupa saya ya, tentang seseorang kalau ketika memuji orang lain dengan pujian yang luar biasa itu malah mau dilempar dengan pasir atau apa itu ya. Artinya itu menghindari kebinasaan, menghindari sesuatu yang jauh tidak diharapkan. Ya, mungkin dia bisa sombong, bisa takabur ya. Makanya orang yang mengerti, orang yang paham, maka ketika dipuji itu langsung kembali pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kalau itu pujian yang semestinya ya, semestinya itu pujian yang biasa-biasa, yang memang layak gitu. Tapi kalau pujian yang berlebihan memang tidak boleh ya. Karena itu namanya tidak boleh, itu bisa menyebabkan sesuatu itu yang dipuji itu bisa goyah atau bisa terperdaya oleh pujian. Yang kedua, bagi yang memuji itu bisa jadi tidak seperti itu gitu loh, atau berlebihan. Tadi namanya juga berlebihan ya. Berlebihan itu kan bisa juga gini loh ya, awalnya kita muji bagus ya, tapi karena kita berlebihan itu bisa jadi kita salah ya, karena nafsu ini kan cepat sekali ya, apalagi mulut ya. Mulut ini kan kadang-kadang awalnya baik, kemudian bisa salah ketika kita tidak bisa mengontrol nafsu ya. Ya, jadi misalnya makanya ucapan ini kan menjadi masalah ya. Jadi memang benar itu kita dilarang memuji seseorang secara berlebihan. Kalau dipuji ya pujilah karena Allah ya. Alhamdulillah engkau luar biasa. Alhamdulillah. Dahulukanlah dengan kata-kata alhamdulillah. Atau pujilah Allah dulu, kemudian alhamdulillah engkau dikasih karunia yang luar biasa ya, bisa menghafal ini dan alhamdulillah ya. Nah, jadi kata-kata alhamdulillah ini merupakan pengikat dari sebuah pujian supaya semua itu dikembalikan pada Allah ya. Nah,
Saya kisahkan satu ya. Ini tingkatannya sudah, menurut saya sudah luar biasa nih. Ini dialami oleh tabiin, pembesarnya tabiin. Jadi Masruq, kalau salah namanya Masruq ya. Begitu luar biasanya sampai-sampai perkara yang mubah atau boleh itu menjadi tidak boleh bagi dia. Jadi Masruq ini ulama yang luar biasa, yang tabiin luar biasa, ahli ibadah, orang ulama alim, pokoknya luar biasa lah, ilmunya luar biasa. Suatu ketika beliau kan berdagang ya, jadi ulama dulu itu masya Allah, saya belajar membaca kisah-kisah ulama salafus solihin ya, para tabiin, para sahabat itu sampai sering sedih, sering menangis ya. Mereka itu jualannya mencari nafkah itu dengan berdagang, ya dagangan jualan kayu, penjahit sepatu, pokoknya biasa-biasa saja lah ya, di pasar ya. Aduh, pokoknya kalau dilakukan di zaman sekarang, ulama zaman sekarang itu gengsinya minta ampun ya. Kalau ulama sekarang kan mungkin beda ya, jualannya jualan beda ya. Padahal kalau lihat dulu, ulama dulu itu masya Allah, pekerjaannya biasa-biasa saja. Apa yang terjadi kemudian? Suatu saat pasar ini kebakaran ya. Pasar ini kebakaran, banyak toko yang terbakar. Nah, kemudian orang-orang itu menyampaikan kepada ulama ini, namanya Masruq ini ya. Itu wahai Syekh, tokomu tidak terbakar. Jadi secara otomatis kita mengatakan alhamdulillah toko saya tidak terbakar, kan begitu memang, dan memang begitu kan. Tetapi setelah beliau mengucapkan alhamdulillah tadi, itu beliau menangis bertahun-tahun. Kenapa? Coba ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa beliau menangis? Padahal benar itu. Karena mungkin bisa jadi dia berpikir bahwasanya Allah menyuruh dia untuk perkara dunia lagi, Ustaz. Oke, boleh jadi. Ada yang lain? Satu lagi yang lain mungkin beliau menangis. Padahal yang beliau lakukan benar, tapi beliau menangis gara-gara alhamdulillah itu beliau menangis itu. Istighfar terus, astagfirullahaladzim. Itulah orang-orang ulama zaman dulu itu masya Allah. Beda dengan ulama sekarang, jauh. Makanya jangan tiru ulama sekarang, itu banyak salahnya. Nggak ada. Baik, saya ceritakan ya. Jadi beliau menangis itu gara-gara begini loh. Saya kok memuji Allah, alhamdulillah. Padahal saudara-saudara saya yang sama-sama pedagang, itu mereka itu terbakar tokonya, rusak dagangannya, hancur dagangannya. Terus saya itu berbahagia atas penderitaan orang lain. Coba bayangkan. Paham sampai di sini ya? Jadi si Masruq al-Ajda ini, ulama luar biasa ini, pembesarnya tabi'in ini, merasa ketika dia mengucapkan alhamdulillah itu seolah-olah dia itu merasa bahagia di atas penderitaan orang lain. Makanya beliau itu istighfar, menangis, merasa bersalah. Orang-orang lain itu terkena musibah sedangkan dia diselamatkan oleh Allah, tapi kok dia itu merasa senang sendiri. Itu yang menyebabkan, ini kan sebenarnya masalah sepele, tapi bagi orang yang punya ilmu itu nggak sepele. Ya, jadi ya ini tingkatannya bukan tingkatan kita ya. Kalau kita orang awam ya, orang awam itu ya sudahlah, berjalan orang awam saja ya. Karena orang awam itu ya orang awam ya. Tapi kita ngalah berkah. Makanya ketika saya tidak bisa melakukan seperti ini, saya berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan saya dan teman-teman kita, keluarga kita, kelompoknya orang-orang salafus sholihin ya. Karena luar biasa, ini tidak bisa kita lakukan untuk ini ya, maksudnya sebagai orang awam ya. Nah, gitu. Baik, langsung saya lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aina khusuka ya Allah bila ibadah wa hana khusuka bi talabil i'adah. Ya. Jadi maksudnya adalah kami mengkhususkan kepadamu ya Allah untuk beribadah, dan kami mengkhususkan kepadamu ya Allah untuk meminta pertolongan. Fala na'budu ahadan siwa'aka.
laka wahdaka nadulu wa nakhuddu menastakinu ya. Maka kami tidak menyembah kepada segala sesuatu pun kecuali Engkau ya. Dan kepadamulah ya Allah kami selalu menundukkan, minta pertolongan, mengkhusukkan, minta atas segala keinginan ya. Fa innaka al mustahiq likuli ijla'il wa ta'dim, maka Engkau ya Allah pemilik dari segala keutamaan, kemuliaan dan keagungan ya. Jadi Masya Allah, jadi ini adalah bentuk tafsir daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kepadamulah ya Allah kami menyembah dan kepadamulah ya Allah kami minta pertolongan. Maka di sini K-nya itu didahulukan. Dhamir K, mu itu didahulukan itu karena itu bentuk sebuah pengkhususan, bentuk sebuah keagungan, bentuk sebuah minta ketundukan pada Allah didahulukan. Kepadamu ya Allah aku menyembah, kepadamu lah Allah aku minta pertolongan ya. Itu bentuk adalah tafsirnya adalah bentuk kekhususan beribadah kepada Allah, bentuk minta pertolongan kepada Allah, bentuk pengkhususan bukan yang lain ya kecuali kepada Allah ya, satu-satunya zat yang kita mintai pertolongan atas segala apa yang kita butuhkan ya. Dan kepadamulah ya Allah aku minta pertolongan al-mustahiq likuli ijla'in wa ta'dim, kepada zat yang memiliki keagungan segala sesuatu dan keutamaan ya, dan sifat yang luar biasa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang benar. Maksudnya jalan yang benar ay adzalna arsyadna ya rabbal alamin ya tariqul haq wa dinikal mustaqim ya. Ya Allah berilah kami petunjuk ya. Tunjukilah kami ke jalan yang benar ya. Wahai Tuhan seluruh alam, yakni agama yang lurus, agama Islam ini. Wa tsabitna alal Islam, dan kokohkanlah kami ke dalam Islam ya, yang Engkau utus kepada nabimu yang paling mulia, utusanmu yang paling mulia, wa khatamil mursalin, dan penutup para nabi, dan jadikanlah wa ja'alna mimman salaka tariqal muqarrabina, dan jadikanlah kami dari kelompok orang-orang yang berjalan di atas jalan para muqarrabin. Muqarrabin itu adalah orang-orang yang terdekat. Artinya itu terdekat, orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi para ulama, para wali Allah, para syuhada, para solihin ya, itu adalah muqarrabin ya, orang-orang yang dekat atau kekasih Allah ya. Maka doa kita itu ihdinas siratal mustaqim, itu ya Allah berilah kami jalan yang lurus, itu maksudnya agama Islam yakni jalannya orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang muqarrabin ya, para ulama, para shodiqin, para syuhada wa sholihin, para orang-orang kekasih Allah. Nah ditegaskan lagi siratal ladzina an'amta alaihim ay tariqun ya, yakni jalannya orang-orang yang Engkau kasih keutamaan pada mereka ya, dan kenikmatan yang luar biasa, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan kalangan orang-orang siddiqin, wasuhada para suhada, para mujahid ya, para mujahidin, wasolihin, dan orang-orang solih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan orang-orang yang memberikan keutamaan. Jadi an'amta alaihim ini adalah orang-orang para nabi, para siddiq, para suhada, solihin, dan seterusnya. Itu tiap hari 17 kali. Ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Itu harus khusyuk kita. Karena itu permintaan pada Allah dalam hadis qudsi tadi. Allah sampaikan bahwa apabila hambaku minta kepadaku maka aku kabulkan. Nah itu berarti kita harus khusyuk. Kita harus khusyuk ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ya, jalan yang Engkau beri kenikmatan, jalannya para suhada, para ulama, para solihin, para mujahidin, para siddiqin, para nabiyin ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan jalannya orang-orang tersesat. Ya, ini permintaan pada Allah. Aila taj'alna ya Allah ya. Dan janganlah Engkau jadikan kami ya Allah min zumratin a'daika, dari kelompoknya orang-orang yang musuhmu ya Allah ya. Al-haidina anis siratal mustaqim, yakni orang-orang yang menyelisih jalanmu yang lurus. As-salikina ghairul minhajil qawim,
yakni orang-orang yang menempuh jalan bukan jalan orang yang engkau beri jalan yang lurus. Jadi jalannya orang-orang yang salah gitu. Minal Yahud, dari kelompok orang-orang Yahudu al-maghdubi alaihim, ya. Jadi orang-orang Yahudi yang engkau murkai atas mereka, wan nasara adh-dhalin, dan orang-orang Nasrani, orang yang tersesat, alladzina dhallu an syariatika al-qudsiyah, yakni orang-orang yang tersesat dari syariatmu yang suci, maka engkau menjadi murka, ya, dan laknat kepada mereka selamanya. Allahumma amin. Itu ya, insyaallah. Baik, silakan dan tanyakan.